ya. Teman-teman juri itu mendapatkan honor 100.000 itu kecil untuk latihan. Iya, gila. Untuk latihan loh ya. Dulu standarnya mungkin di angka di atas 150-200 ya. Betul. Standar ya. Ya. Itu untuk latihan ya. Sekarang ini bisa real, bisa dicek ke beberapa IO yang dalam artian kedua dan ketiga yang masuk kategori 2 dan 3 tadi ya, terseok-seok dan hidup segan mati tak mau. Rata-rata 30.000, 40.000, 50.000. Apa yang mau didapatkan? Yakin lu? Yakin gua. Culik ASBR terus berkicau. Apanya berkicau? Burungnya. Ini Om Dido, kita ada di mana? Sate mana ini? Sate Kemencos ini bang. Kemencos. Kemencos. Namanya Kemencos. Dekat kantor. Memang tempatnya ini kecil tapi rasanya mudah-mudahan cocok lah, mantap. Yakin mantap. Cobain dulu dong. Makanya. Yudi udah nambahin segala macam ini kayaknya. Hei, kalau biasa ini. Oh iya tuh. Empuk banget. Gulai dong, Bang. Cobain dong. Bang Yudi sibuk apa Bang Yudi? Saya Yudi apa? masih berkutat di dunia tiang besian. Entah itu pun gantang ataupun ya jadi pengelola. Itu aja Bang Culik. Bagian pengelola ya, bukan bagian nyepet besi ya? Bukan. Nimbang besi boleh kalau diperlukan. Jualan. Saya berapa lapangan? Ada 2 lapangan, ya, 1 di Bogor, 1 di Ciawi ya. Masih Ya. untung emang. Sebenarnya enggak. Kalau kita kalkulasi sebenarnya enggak. Ngapain ngerjain? Tapi ada bicaranya kita masih bisa berbagi teman-teman yang bekerja. Sosial lu kadang-kadang lu. Memang perlu sosial. Untuk menjadi sohor itu perlu sosial. Biar tekor akan sekolah. Jadi perbandingannya era 5 tahun lalu dan dibandingkan dengan sekarang gimana nih? Jauh sekali. Pendapatannya? Jauh sekali. Secara finansial jauh sekali. Ada beberapa mungkin yang masih bertahan, berjalan mulus. Ada juga yang terseok-seok. Ada juga mati hegan hidup tak mau. Tapi yang ketiga itu yang sekarang banyak. Nah, lu ada di posisi nomor berapa? Mungkin yang kedua, terseok-seok. Kita bicara real. Jujur. Kita bicara real. Terseok-seok. Dari situ, bro. Enggak, yang bikin terseok-seok tuh apanya ya? Nah, Cerita lu, yang dimakan. sebenarnya banyak faktor. Tapi faktor pertama adalah ya memang pemain burung sekarang tidak seperti dahulu. Ada beberapa lapangan yang sama sekali yang dulu zamannya booming lakbet, dapat duitnya dari lakbet, sekarang sama sekali tidak ada. Oh, dapet ya? Ya, Jadi masalah apa? relatif sekarang itu daerah Bogor, Depok yang banyak itu hanya murai, cuca hijau, murai, cuca hijau, murai, cuca hijau. Kacer kenari? Kenari ada beberapa, tapi lebih banyak ke arah komunitas. Apalagi gantangan-gantangan yang memang bukanya di luar hari weekend, Sabtu Minggu. Itu Bang Delik. Tapi ini enak gak? Enak. Luar biasa, Itu enak gak katanya? luar biasa. Jadi pengobat rasa terseok-seok. Hari ini Iya. main di mana hari ini? Hari ini tidak main saya. Jadi ada keperluan yang harus dikerjakan untuk persiapan Piala Raja. Insya Allah saya berangkat ke Piala Raja besok. Semoga sukses. Amin, 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 amin. Minggu besok ya? Ya, planningnya bisa mendapatkan juara BSF. Mantap. Ya, dulu. Insya Allah. Jadi mengenai gantangan-gantangan tadi gimana Bang Curi? Itu Ya, tadi itu menarik dia. tuh. Yang gantangan yang sekarang pakai gantangan 24, 25 sama nggak kira-kira dari praktisinya seperti apa nih? Nah, itu dia. Gimana bro? Sepertinya kepo Bang Juli pengen bikin gantangan ya. Bukan mau bikin gantangan, gue sih berharap gini, setiap permasalahan kan ada solusinya. Betul. Ya kan, gue yakin banget dengan pengalaman lu, didukung sama Om Rido,
Ya kan bisa membuat satu terobosan, tapi itu nanti akan kita bahas lah seperti apa. Soalnya apa? Dengar lu terseok-seok aja gua kan sedih. Nah, terus fenomena sekarang yang 24 gantangan ini menurut lu itu solusi dengan keadaan yang sepi ya, konvensional latihan apa gimana menurut lu? Untuk beberapa praktisi mungkin solusi ya. Solusi untuk melihat bahwa gantangannya nggak kosong. Bayangan kita punya 70 gantangan, yang keisi cuma 25, tetap kosong dong. Kalian aja di 25 lagi. Mendingan 25 kelihatan penuh. Tapi sudah ketaker, apa yang didapatkan oleh IO itu sudah ketaker. Maksudnya? Loh, karena kan rata-rata semuanya persentase. IO hanya mengambil 20-25%. Berarti Tidak bisa lebih. Dari sisi bisnis sudah nggak menarik. Dari sisi bisnis tidak menarik, Kurang kecuali dengan tiket mahal. Ini masalah juga tuh kan Bang. Apakah sekarang latihan kita mau pakai tiket 100.000? Iya kan? Tidak mungkin. Mungkin ya. Tidak mungkin. Enggak, ini maksudnya lu. Mungkin tiket kecil tapi jangan pakai presentase. Harga tetap ditentukan oleh peserta. Cuma masalahnya ketika tiket 25.000 katakanlah ya, hadiahnya nggak seperti yang lain-lain gope apa gitu. Itu saya kan bisa nggak? Mas, Ayo. Mas. Cuma kelasnya kan diperbanyak. Dan nasi bisa seperti itu. Permasalahannya adalah kekuatan secara finansial, terutama teman-teman di akar rumput. Itu main hanya 2 sesi loh. Kalian bisa perhatikan. Tiket 25 udah selesai itu pulang. Tapi gini, mungkin jumlah gurunya kan bisa lo tambah, misalkan hijau mainnya 2G, kacer mainnya 2G. Betul. Guru. Ya, sebenarnya banyak trik, akan tapi tetap saja dengan menjamurnya jumlah gantangan, hal itu mustahil dilakukan. Bayangkan sekarang berjarak 500 meter ada gantangan dengan hari yang sama loh. Iya ya. Berat ya. Berat. Terus berarti 24 gantangan, 25 gantangan yang tiket-tiket mahal menurut lu bertahan nggak tuh? Pada prinsipnya selama ada peserta bertahan. Selama dia punya penilaian bagus bertahan. Ya kan? Permasalahannya adalah semampu apa teman-teman kita. Saya tidak merendahkan orang-orang teman-teman akar rumput ya. Mereka punya uang. Ya, tapi kan tidak hanya melulu untuk beli tiket. Ya soalnya kan gini, tiketnya mahal. Dulu kan itu biasa terjadi sebulan kali lomba lah. Betul. Kan jadi kayak latur ya tiket-tiket 300. Betul. Bukan solusi tuh. Bukan solusi. Bukan solusi. Lebih ke arah prestis. Dengan menjamurnya gantangan 25 itu lebih ke arah prestis. Prestis. Ya, bicara profit bisa Anda hitung lah. Tuh. Tapi lo kok bisa bertahan 28 masih jalan ayo. Kalau kita kan punya tuyul. Kurang ajar ya. Punya tuyul dia bilang tuh. Gimana lu menyiasatnya gimana tuh? Lu masih bisa bertahan dan sampai berapa lama lu bertahan? Apa lu punya hitung-hitungan bahwa nanti akan kembali normal lagi tuh? Ya, saya pernah bicara beberapa teman. 3 tahun ke belakang masa menjamurnya IO. Tapi 2 tahun ke depan ini akan masa berakhirnya IO. Ya, Seleksi alam. seleksi alam. Apalagi dengan semakin ketatnya peraturan-peraturan yang mungkin akan dikeluarkan oleh pemerintah. Wih, lu jauh banget. Loh. Langsung loncat ke peraturan pemerintah. Mas tuh apa, bro? Ayo lu. Kan tanggung kita, jawab lu. oke. Dimanapun kita berada, apapun itu, ya kan, tetap dong yang namanya pemerintah tetap harus ikut memperhatikan ataupun ikut campur. Pasti itu. Wajib ya. Harus. Tapi bukan berarti membebani peraturan itu kan. Betul. Selama ini, ya kita nggak nutup mata. Emang pernah ada itu dipajakin. Yo dengan tiket seperti itu. Iya sih. Iyalah, kita logis saja kok.
Bukannya saya mau bicara sok-sokan harus dipajakin, enggak. Artinya dengan pajak otomatis pemerintah punya andil dong. Oh nih harus seperti apa supaya semuanya bisa berjalan normal. Juga sih. Tuh. Itu yang terjadi sama IO independen apa IO yang lainnya lagi nih? Hampir rata. Hampir rata. Kabelnya pada saat tuh. Enak banget, Lik. Itu kabelnya. Bener, hujan-hujan gini anget, Lik. ya, Tuh, hampir keringetan tuh dia. Berarti ke depannya pada akhirnya pemerintah akan tercampur. Kenapa sih harus alergi dengan pemerintah? Kalau menurut gue harus, Lik. Kalau menurut gue harus ikut campur dengan kondisi sekarang ini. Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Emang dia ngerti lomba pura? Enak aja lu. Jangan bersuujon dengan pemerintah. Tujuan boleh dong, tapi gua nggak fitnah. Nggak boleh kan fitnah. Tujuan juga nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Banyak teman-teman kita yang main burung juga berasal dari pemerintahan. Mereka bekerja di pemerintahan, mereka tahu kondisinya seperti apa. Seperti itu. Karena ini industri ya. Perburungan itu sekarang itu dari dulu kita sudah bilang itu industri. Tapi lu yakin bahwa campur tangan pemerintah ini akan membawa kebaikan buat IO ya dalam hal dunia burung ini lah, untuk menyalakan? Ya, awalnya berat. Awalnya pasti akan terbebani. Dimanapun yang namanya kebijakan itu pasti yang namanya bijak ya. Satu merasa diuntungkan, satu merasa tidak diuntungkan. Tapi masa iya sih pemerintah tidak punya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat kita? Kan itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ya? Betul kan, Bro? Yang pasti harus ada banyak masukan. Oleh karena itu jangan antipati sama pemerintah. Justru pemerintah itu harus dikasih tahu. Ini loh kejadian sebenarnya. Coba tolong bikinin peraturan ataupun kebijakan yang memang bisa merubah ini semuanya. Gitu. Kalau mereka nggak tahu dikasih tahu, jangan langsung ditolak. Masalahnya itu. Biar kita juga dilindungi ya. Keren. Emang kadang-kadang kalau lagi makan begini lancar bicaranya gitu. Iya. Iya, tapi kalau udah habis makan kenyang mah bego. Langsung nyender ya. Nah, terus gini, ini banyak kita bahas nih. Gue ingin melihat real yang terjadi sekarang. Perangkat dalam lomba itu kan juri kan penting nih. Betul. Dia kan udah menjadi suatu profesi apa yang profesional katakanlah. Berapa sih di honornya? Ini kan, Rata-rata. ya. Di beberapa IO, ya, 5 tahun ke belakang, ya, teman-teman juri itu mendapatkan honor 100.000 itu kecil untuk latihan. Iya, iyalah. Untuk latihan lo ya. Dulu standarnya mungkin di angka di atas 150-200 ya. Betul. Standar ya. Ya. Itu untuk latihan ya. Sekarang ini bisa real, bisa dicek ke beberapa IO yang dalam artian kedua dan ketiga, yang masuk kategori 2 dan 3 tadi ya, terseok-seok dan hidup segan mati tak mau. Rata-rata 30.000, 40.000, 50.000. Apa yang mau didapatkan? Yakin lu? Yakin gua. Pertanyaannya kok kayak mempertanyakan gitu, Bang. Kalau dia ngomong ya berarti kan bisa bertanggung jawab dia. Nah, dia kan berarti ini kan suatu 30.000, Bro. Kondisi nggak nyaman. Yang bener loh. Serius? Ya gue bukan mengecilkan jumlah uang gitu kan. Iya, tapi kenyataannya seperti itu kan jadi. Boleh cek silahkan. Nah, lu sendiri, lu kan yang 28, lu bayar diri berapa, lu ngaku. Lu. Sebenarnya honor yang diberikan kepada juri kan persentase. Artinya begini, apa yang didapatkan IO pada hari itu, ya, itu yang akan kita berikan. Ya, saya terus terang saja lebih sering nomboknya dibandingkan mendapatkan hasil. Lu nombok? Ya. Karena saya terus terang aja tidak tega memberikan honor 30-40 ribu. Itu harus keluar dan itu terjadi di beberapa IO. Kalau di lu sendiri
Ya Standar minimal dulu. 100? 75 Minimal standar minimal. Minimal. Walaupun mungkin hujan tidak ada peserta Iya, datang, 75. minimal mereka ada ongkos untuk pulangnya. Andai kata lomba lu rame, lebih. Lebih pasti. Gitu loh. Yang saja. Apalagi dengan sekarang banyaknya IO, semuanya perang kemasan untuk menyenangkan Kicomania dalam artian peserta. Tuh. Akhirnya bunuh-bunuhan harga lah Akhirnya pada gitu. istilahnya seperti itu, perang harga. Ini bener ya. Dan sekarang begini, ini logika ya. Dan bisa dihitung tanpa perlu jelimet pakai kalkulator. 330 ya. Hadiahnya 1 juta. Anda harus dapat berapa peserta? 35. Ini hari juara pertama apa semuanya? Dari juara Total. pertama. Iya. 330 hadiahnya 1 juta. Total semua hadiah, Iya. juara 1 sampai 10. Oh, enggak. Juara satunya Juara saja. satu doang? Iya. Berarti sekitar 50-an dong itu. pesertanya. 50 itu harus dihitung juga juara 2, juara 3, juara berikutnya. Apa yang didapatkan IO? Kemasan loss kan? Kemasan loss kan? Hanya ada beberapa IO yang bertahan dengan tidak adanya kemasan loss gun, tapi mereka sudah mulai bergerak ke arah 11 gantangan cair, 15 gantangan cair itu sama aja. Itu kok kayak obra banget ya. Tapi kualitasnya bisa kejaga tuh loh, Mbak. Nah, bicara latihan, kita bicara latihan. Karena memang 10 tahun belakangan ini lomba itu hadiahnya kan sudah uang. Ya, Tadi gue sampein juga sama Ya. Bang Culik. berbeda dengan zaman saya masih beli kacer harga 20.000 ya, lomba hadiahnya cuma trofi tok. Paling dapat kipas angin. Mbak, gue pernah dapat kulkas. Ya seperti itulah. Dan untuk beberapa kicauannya itu menjadi mata pencaharian. Iya. Sekarang bergesernya ke arah situ jadinya. Itulah. Jadi mata pencaharian. Ya mungkin Bang Culik kalaupun mau melakukan suruh bisa dilakukan. Berapa IO yang masih bertahan, berapa IO yang sudah gulung tikar ataupun ganti pemilik ataupun ganti IO walaupun gantangannya sama. Ada beberapa IO yang gantangannya sudah dijadikan apa namanya istilahnya barang rongsokan, akhirnya dijualnya pakai kiloan. Itu terjadi loh. Makanya tadi kan pertanyaan pertama adalah nimbang juga berarti. Akhirnya nih Bang. Berarti intinya sekarang membuka tempat lapangan lomba plat berat katakanlah nggak menjanjikan. Bukan suatu hal yang menjanjikan secara finansial. Tidak bisa melambangkan kemewahan juga. Dulu kan merasa orang ini mempunyai gantangan, weh gitu kan. Mewah. Mewah kan? Ya. Ya. Sekarang ya itu. Tekor tapi tetap kesohor. Tekor asal kesohor. Pasti orang Bogor. Itu di daerah apa terjadi begitu juga? Apa hanya di kota Bogor aja ya? Saya rasa sih hampir semua, hampir rata. Quick sampling sih bisa begitu. Biasanya begitu. Paling nggak di 3 wilayah terjadi seperti itu ya kita bisa lihat bahwa hampir rata-rata Ya. berarti begitu. Karena kan kejadian di sini kan bisa mewakili kejadian di tempat yang juga. Ya. Ini kan sama. Itu faktor apa sih sebetulnya Bang Yudi? Karena gini, kita setelah Covid kan lama loh beristirahat 3 tahun istirahat, terus keadaan ekonomi dengan naiknya BBM segala macam. Itu jadi faktor nggak selain memang jumlah gantangan yang banyak? Pasti. Berapa banyak teman kita yang memang akhirnya kehilangan pekerjaan pada saat terjadi hampir 2 tahun lebih setengah ya, Covid. Ya juga ya. Iya. Sekarang Bener-bener pemerhati gue demen ini. bicaranya yang Kalau pemerhati sini, ini praktisi. Praktisi. Karena kalau gua kan nggak terseok-seok kalau gua. Karena gua nggak punya gantangan nih, Bang. Enggak, ini praktisi. Apa pemerhati? Pemerhati. Ini mal praktek. Pak praktek. dukun dong coy. Gimana? Zona merah. Gimana? Kemarin. Ya.
Pasti seperti itu. Kecenderungan orang sekarang lebih ke arah kebutuhan primer dibandingkan burung itu kan tersier loh untuk beberapa orang. Untuk beberapa orang yang memiliki kantong tebal pasti tersier, bukan primer. Sedangkan beberapa teman-teman akar rumput itu menjadi primer. Itu Balik yang jadi ya. salah. Balik ya. Dan itu nggak ketemu. Itu loh. Nah, mungkin ya bersabar aja lah. Bersabar aja sampai kemudian Jangan cuma bersabar itu harus diikuti dengan oh ikhtiar. pasti kalau itu ikhtiar pasti ya. Apa yang bisa dilakukan nih gitu. Nah ini ikhtiar. Hah? Pak Direktur jadi dapat makan. Ikhtiar. Sama kayak Ini saya. undangan udah lama bang. Cuman dianya kan sibuk banget dia ini. Udah. Nimbangin besi. Udah lama undangan. Ini. Berapa lama undangan? 4 bulan 3 hari. Gue bilang bro ada sate enak cobain yuk gitu. Ini baunya enak ini. Enak banget. Empuk katanya empuk. Yud, Ya. lu selama ini kan berarti memperhatikan segala hal di dunia perguruan kan? Masih ya, masih. Baik yang terjadi ataupun isu-isu kan? Iya. Ini harus dijawab. Piala Presiden BNR Desember yang digadang-gadang oleh Pak Boy akan dilaksanakan dengan ya menjadi rahasia umum pada akhirnya yang refund tiketnya masih berjalan. Terlaksana nggak sih Desember? Bicara terlaksana dan tidak terlaksana, kalau saya masih 50-50. Walaupun terlaksana mungkin gemanya tidak sehebat Press Cup sebelumnya. Ya. Kalaupun tidak terlaksana mungkin ada faktor lain yang kita nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi masih 50%. Prediksi lo kan? 50-50. Ya, bisa tidak. Sampai akhirnya terlaksana pada hari H, betul nggak? Kan kita nggak tahu. Itu jawaban cari aman. Loh, bukan cari aman. Loh, sebagai praktisi harusnya kan bisa melihat. Alasannya terlalu singkat. Iya, nggak begitu dong. Iya atau tidak? Enggak, soalnya maksudnya gini, Bang Amrito. Ini kan notabene kan memang Karena ini tertunda-tunda. menyangkut orangnya mau pada beli tiket, beli kandang, beli segala macem loh. Kalau lu bilang sampai 50-50 gimana? Orang beli kagak jadinya nih. Lu sebagai praktisi cabut nih. Kan harus dilihat sebagai pakar. Soalnya begini, benar kata Pak Direktur ini, lu cari apa? Pak Direktur. Ini kan terlaksana, wah bla nggak jadi. Terlaksana, bla nggak jadi. Berkali-kali gitu maksud. Ini bisa tertunda, nggak terlaksana atau fix Desember terlaksana? Kan bisa dilihat dari kesiapan Nah, panitia, menurut lu gimana? dari Menurut saya tidak incas di situ ya. Tidak incas di yayasan tersebut dong. Di IO tersebut. Ya. Feeling aja. Feeling saya ini. Itu akan terlaksana. harus terlaksana tuh ya. Bukan harus. Kalau harus. Kalau menurut gua harus untuk mengembalikan kepercayaan publik harus. Feeling saya lebih ke arah kecenderungan itu terlaksana. Walaupun gaungnya mungkin tidak seperti Press Cup sebelumnya. Apa alasannya? Ya, ada beberapa yang mungkin tanda kutip sedikit kecewa dengan gagalnya selama 2 tahun, refundnya yang berbelit-belit. Terus harus memiliki kandang baru pula. Ya makanya kalau menurut saya harus terlaksana itu. Karena kalau misalnya nggak terlaksana, wah itu nama baik itu. Tuh. Jadi lu terlaksana nih? Terlaksana. Tuh. Kalau sampai nggak terlaksana, wah bubar deh. Kasihan kan? Terlaksana. Ngomong-ngomong emang beli tiket apa? Ngomong-ngomong refund segala. Ya, kepo dah. Ya soalnya begini, Yud. Ini Kan biasanya kalau di medsos kan begitu bang. Beli tiket kagak, kepo, mau refund aja kata gitu. Tertunda kan, nih tertundanya kan tahunan, bahkan mungkin ada yang gurunya udah ganti, Betul. Burunya udah mati. mati, orangnya tiba-tiba yang kemarin banyak itu nggak punya duit sekarang kan gitu. Soalnya tuh ya. Kalau menurut gua harus, harus terlaksana. Jawaban cari aman gitu. Enggak, kalau ini enggak. Fair ya. Kalau ini dia sure. Mungkin karena dia mempunyai kedekatan khusus bang. Widih. Nah, kalau pengamat kan begitu. Iya. Harus punya kedekatan khusus dengan semua orang kan gitu. Enggak, tadi kembali
permasalahannya lu beli tiket nggak sih? Nah iya. Tapi ketika dia beli tiket, ya kan kelasnya ada yang kelas 3 juta kalau nggak salah kan? Ya kita beli cuma yang tiket 50 ribunya aja. Dia beli tiket, habis katakanlah 5 juta. Dengan gantangan yang tersiap-siap sekarang dia jalani, betapa besarnya nilai 5 juta. Itu kan bukan duit dia kali. Ya, dan ketika refund lu belum dikembalikan. Kurang ajar lu apa dong. yang ada di benak lu tuh kalau begitu? Ya kecewa pasti. Karena mungkin uang misalkan uang angkanya 5 juta. Kan bisa dipakai untuk kebutuhan primer. Sementara Iya. keadaan kita seperti ini. Itu pasti. Nyatanya lu belum dikembalikan, terus gimana reaksi lu? Kan dulu saya menikmati suapan terakhir dulu. Reaman ya. Belum habis. Bohong kalau terakhir. Kalau terakhir sudah angkat tuh semuanya tuh. Pasti kecewa lah. Banyak teman-teman yang berbicara Iya seperti sih. itu. Kecewa. Hanya saja mungkin pelampiasan kecewanya mereka kan berbeda-beda. Ada yang frontal, ada yang nggak frontal, ada yang diam-diam nyantet, bisa juga kan. Enggak, saat itu ketika Nyantet, serem juga ini. kadang mau main, saya sempat Om Rido cari tiket. Lu cariin gue tiket, lu kenal nggak? Oh tahu gue imut, lu mau main tuh, mau main. Bahkan orang itu nyari burung udah menyiapkan ya angkanya puluhan juta untuk main di Presiden Cup. Dia mau gebu-gebu ya, tertunda. Saya di situ agak merasa berdosa sih, karena dia bilang tiket murah apapun ikutin gitu. Gue sampai telepon imut tuh nyari tiket murah, bahkan nggak ada yang kosong waktu itu. Sekarang banyak kali kelas yang kosong. Ya kan, bahkan sekarang beda konsep loh, yang 6 gantangan jadi ke 4 gantangan doang. Beda konsep berarti beda kandang lagi dong. Lah kan itu lagi digadang-gadang Pak Boy kan nggak bisa jualan kandang bertanda tangan, iya. Berlay bertanda tangan. Nah itu gimana loh menurut praktisi nih yang tersiap-siap nih? Praktisi yang terseok-seok. Kalau bicara masalah kandang sih, ya wajar-wajar saja lah. IO namanya cari untung, cari profit kan pasti wajar. Tapi memang labelnya BNR ya. Labelnya Beda BNR, sama ya. Pak Boy. Masalah yang kedua, orang mau beli nggak beli itu keputusan pemain, peserta yang mau ikut, betul nggak? Yang ketiga, memang Bentar dulu. Nah. Kalau misalkan masalah yang tadi gue setuju. Tapi kalau misalkan udah beli, ya, terus kemudian ada peraturan baru yang keluar, padahal kandangnya katanya yang ini, terus peraturan keluar mesti kandang yang lain lagi, itu gimana? Berarti kan udah dijebak di awal. Iya, bukan masalah beli atau nggak beli. ya. Kalau kata terjebak, mungkin menurut saya sih enggak. Bicara terjebak enggak, karena memang pada saat itu pun kita bicara bahwa brosur sudah keluar, apapun sudah terlaksana, hanya saja kemudian karena kondisi COVID dan memang tidak, saat itu kita lihat konsep suratnya kan memang tidak diizinkan, betul nggak? Ini malah surat izin. Sorry, gue jadi kepo nambahin. Ya menurut gua ini harusnya terjadi ketika berbarengan dengan MotoGP, di mana secara nasional walaupun kita kena COVID tetap prokes dijalankan, tapi hal yang untuk arena terbuka boleh. Gua waktu itu yakin banget tuh ada konten gua mau odel tuh, gua ini nggak bakal tertunda lagi nih gitu. Tapi nyatanya saat itu kok alasannya COVID lagi. Padahal udah itu kan beda 1 minggu dengan MotoGP yang ribuan orang lu di sono lu boleh berkumpul. Ayo. Ya sekarang lu kok jadi lu balikin masalah kandang ke COVID tuh nyari aman lu. Oh, jangan. Iya dong. Jadi Enggak lah. balik ke COVID lu. Iya. Sekarang Kita bicaranya apa yang mereka keluarkan dong, statement yang mereka keluarkan dong. Oh, dia maksudnya melihat dari perspektif yang sebelah sono, Iya Bang. dong, gitu loh. Kalau bicara gue misalkan sebagai pemain sudah punya burung siap, sudah beli kandang, ya pasti kesel. Pastilah, itu loh. Walaupun sebenarnya kandangnya bisa dipakai untuk yang hal yang lain ya, untuk Tapi mungkin ada permainan juga nih. Gua demen kata-kata yang begini. ayo lu. Kok jadi seneng mancing lo? Kan gue bertanya pada pengamat yang memang kompeten, ya dong. Pelaku. Iya, terseok-seok.
Ayo lu jawab lu. Salah. Kalau bicara permainan, saya pikir sih nggak ada. Aman ya? Aman. Aman. Saya pikir tidak ada permainan. Pada kenyataannya Memang murni kenyataannya seperti itu. kenyataannya seperti itu. Dan bicara BNR sekarang mengeluarkan produk baru untuk Press Cup yang sekarang, itu pun hak dia. Hak dia gitu. Kan minum dong. Mau nambah lagi, Lik? Minum. Oh, kirain nambah. Ngomong lu. Ayo. Napas dulu katanya dari tadi makan sambil ngomong ya Yud ya. Nggak kurang berasa gitu enaknya kali. Nah, terus yuk. Asli enak satunya. Permainan tuh. Apa tuh? Iya. Saya pikir kalau permainan mah nggak ada. Memang kenyataannya seperti itu ya adanya gitu loh. Bukannya saya membela ataupun enggak. Saya posisinya ya Nggak, kenapa gua tanya begitu? Karena kan itu kan pertanyaan awam dan yang lainnya kan bukan cuman gua. Betul. Ya. Artinya kan ini kan untuk sedikit ya klarifikasi dari pengamat lah kan gitu. Bukan menyudutkan atau mau apa, nggak ada. Kita semuanya kan sayang teman-teman kita semua. Bukan masalah itu, tapi ini untuk kira-kira mengklarifikasi, bertabayun lah. betul. Walaupun sebenarnya harusnya nanyanya sama yang bersangkutan ya. Betul, Cuman betul. juga nggak fair kalau nanya yang bersangkutan. Karena nggak netral. Pasti akan ada pembelaan diri. Iya. Saya kita gitu. tanya nih kan. Intuisinya kita tes nih. Iya. Kalau feeling saya seperti itu. Mbak, minta air katanya Mbak. Panas aja dong. Manis panas ya? Lanjut. Nah itu. Teh manis anget katanya. Itu tuh gelasnya. Panas. Jadi fix. Lu komitmen lu, jawaban lu ini akan terlaksana. Seperti apapun kejadiannya. Iya. Karena sama seperti apa yang tadi Om Rido katakan harus memang ya. Dalam artian ini masalah nama besar sebuah yayasan loh yang memundurkan dan sudah dalam tanda kutip membuat kecewa banyak orang, entah apapun itu ya. Artinya dari mungkin pembelian kandang, Revan yang mungkin ada beberapa yang belum, itu pasti kan ada Belum reservasi hotel, tempat seperti penginapan, itu. transportasi, booking orang untuk bawa dan sebagainya kan. Itu kan kerepotan-kerepotan yang sebetulnya terjadi di sebuah lomba besar kan. Belum lagi Kayak lu aja mau berangkat Piala Raja kan persiapannya kan udah seminggu. ya. Nginepnya di mana, ya kan siapa aja yang mau berangkat. Betul. Belum lagi ya kasihan lah sama teman-teman kalau nggak terlaksana. Karena ada beberapa yang memang militan yayasan tersebut yang memang masih menunggu event tersebut. Mantap. Tuh. Mantap. Jawabannya mantap. Yang pasti thank you banget. Om Rido, thank you banget hari ini. Sama-sama Bang Culik. Makan kenyang, terasa nikmat, diguyur binis-binis, dan lebih terasa nikmat lagi karena ditemani oleh sahabat saudara kita ya, Pak Yudi apa, yang alhamdulillah masih bertahan walaupun terseok-seok di dunia Iya, kita. betul. Ini gua kalau cuma satu konsen gua nggak kurang pas nih, harus satu lagi. Ya kan? Bang Yudi, sekarang lagi tren 24 jam tangan, tiket mahal. Apa sih yang sedang terjadi sebetulnya? Secara pribadi gue juga kaget.